Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fatikah Meuna Sahila. Terus juga ada rekan saya, Mbak Nur Lailatul Karomah, Mbak Juana Mai Rizky, dan Mbak Salma Agustin. Nah, di sini teman-teman kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana desa. Jadi, sebelum masuk ke materi, nanti setelah ini kami akan buka sesi tanya jawab. Setelah kami presentasi, kami buka dua pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu. Jadi, langsung saja ke materi pengertian akuntansi. Akuntansi ini didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan interpretasi transaksi keuangan dari suatu kesatuan usaha, yang mana memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang dengan menggunakan informasi tersebut. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam proses akuntansi ini merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Nah, pada dasarnya akuntansi itu harus yang pertama itu ada mengidentifikasikan data di mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Terus yang kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Yang terakhir, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, langsung saja masuk ke pengertian akuntansi desa. Akuntansi dana desa ini menurut PP nomor 60 tahun 2014 ini merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang mana dana ini ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, adapun tujuan dari dana desa. Nah, antara lain yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan publik di desa. Yang kedua ada mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga ada memajukan perekonomian desa. Yang keempat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dan yang terakhir yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Oke, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Mbak Salma Agustin. Silahkan Mbak Salma. Baik, sebentar. Mohon maaf teman-teman, lagi ada urgensi, mohon ditunggu sebentar. Oke, sambil menunggu Mbak Salma, langsung aja ke karakteristik dana desa. Jadi dana desa ini kan merupakan dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber yang lainnya. Jadi dana ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya desa, dan program pendukung lainnya. Nah, oleh karena itu, dana desa ini karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber yang lainnya. Yang kedua, dana desa ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program pengembangan sumber daya desa, dan program pendukung lainnya. Jadi, menurut Undang-Undang Desa, desa ini telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk sumber dana desa ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber yang lainnya. Jadi sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 bersumber dari yang pertama, pendapatan asli desa. Ini meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan yang lainnya merupakan pendapatan asli desa. Yang kedua ada dana desa dari APBN. Yang ketiga, bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota paling sedikit adalah 10%. Terus yang keempat ada alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang keenam, ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang terakhir, lain-lain pendapatan desa yang sah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, ini alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat, yang mana dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terus juga terdapat penjelasan dari pasal 72 ayat 2, yaitu besaran alokasi anggaran yang peruntukannya itu langsung ke desa. Ditentukan 10% dari luar dana transfer daerah atau on top secara bertahap. Nah, dana desa ini dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan itu berdasarkan yang pertama itu ada jumlah penduduk, yang kedua ada angka kemiskinan, yang ketiga ada luas wilayah, dan yang terakhir ada kesulitan geografis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salma. Silakan Mbak Salma. Baik, kita lanjutkan ke tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama analisa transaksi. Tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Tahap kedua adalah pencatatan transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara beruntutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Tahap keempat adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tahap kelima adalah pembuatan jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Yang keenam, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap keenam adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Tahap ketujuh adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan terakhir, kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Tahap kedelapan adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal sesuai pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0.
Berdasarkan bukti ini, transaksi dicatat secara kronologis dalam satu formulir yang disebut jurnal. Angka yang ada pada kolom debit dan kolom kredit dalam jurnal kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Baik, kita lanjut ke bentuk laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Selama periode waktu tertentu, informasi akuntansi ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pertama, pihak internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara, dan Kaur atau Kepala Seksi. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa, BPD, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja desa atau APB desa. Yang ketiga, pemerintah adalah kabupaten atau kota, provinsi, dan pihak-pihak tersebut merupakan penanggung jawab penyaluran dan pelaksana desa yang berasal dari APBN dan APBD. Yang keempat, pihak-pihak selain yang disebutkan di atas, antara lain LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan NGO atau non-governmental organization. Terdapat 5 laporan termasuk desa, laporan realisasi anggaran, dan buku kas yaitu sebagai berikut. APB desa meliputi pendapatan seperti pendapatan transfer, pendapatan asli desa, penerimaan, dan pengeluaran kas yang terdapat di desa. Jadi ketika terjadi penerimaan kas, maka saldo bertambah. Dan ketika terjadi pengeluaran, maka saldo berkurang. Yang keempat, ada buku bank. Dan yang akhir kelima, ada buku pajak. 6 menit lagi, Mbak. Ya. Oke, presentasi dari kami sekian. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo kami buka sesi tanya jawab maksimal 2 penanya. Saya Mbak mau Monggo. izin bertanya. Ya Mbak, boleh Mbak. Ya, sebelumnya nama saya Mailawati. Saya mau bertanya, jelaskan laporan apa saja yang perlu disajikan dalam keuangan desa. Baik Mbak. Barangkali Mbak Juana atau Mbak Ella mau menjawab langsung. Izin menjawab, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Mela. Ya, Mbak. Laporan apa saja yang perlu disajikan dalam keuangan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawarahan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Laporan realisasi anggaran desa menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca yang dihasilkan oleh desa ini menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode.
jelas, Mbak? Atau ada yang mau ditambahkan? Sudah, Mbak, sudah cukup jelas. Terima Baik. kasih. Ya, Mbak. Sama-sama. Monggo yang lainnya barangkali ditanyakan mengingat waktu sudah mau habis. Ya, Mbak. Pertanyaannya, apa saja prosedur pendapatan dana desa tersebut? Dan bisa dijelaskan untuk lebih detailnya ya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Via. Monggo Mbak Ella barangkali mau menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Via tadi. Prosedur pendapatan dana desa ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Ya, jadi sebetulnya pendapatan dana desa itu sebetulnya untuk dapat mendapatkan dana desa itu sebetulnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada kabupaten atau kota menyampaikan perda APBD kepada Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua itu ada menyampaikan peraturan kepala daerah tentang tata cara pengalokasian dan rincian dana desa yang diupload ke sistem OM SPAN atau Online Monitoring SPAN Kementerian Keuangan yang dikelola oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, di tahap kedua juga diperlukan realisasi penyaluran dana desa tahun sebelumnya dan laporan penyerapan dan capaian output. Nah, yang syarat ketiga untuk pemenuhan prosedur pendapatan dana desa itu ada laporan realisasi capaian dan output di tahap kedua. Minimum itu 75% dan capaian outputnya itu minimal 50%. Gimana, Mbak? Cukup jelas? Ini cukup jelas. Terima kasih. Masih ada Oke. 2 menit. Jawab semua pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.